Yap, welcome back with me again. Nama gue Paul, selamat datang di channel Teknologi. So, hari ini gue mau ngebahas Poco F2 Pro. Sesuai dengan judul thumbnail yang udah gue buat, pasti banyak yang nanya, Bang, kok Mi 9 bisa ngalahin Poco F2 Pro, Bang? Ya tentu kalau soal performa, Poco F2 Pro ini tentu sudah ngalahin lebih jauh daripada Mi 9. Tapi dalam beberapa aspek, Mi 9 lebih unggul dari Poco F2 Pro ini. Apa aja aspek-aspek itu? Mari kita bahas. Perbedaan pertama adalah datang pada layar. Layar kedua HP ini menggunakan layar AMOLED, tapi pada Mi 9 ini menggunakan Super AMOLED, sedangkan pada Poco F2 Pro hanya menggunakan layar AMOLED. Bentang layarnya lebih besar Poco F2 Pro, 6,67 inch dan Mi 9 6,39 inch. Untuk keakuratan warna tentu Mi 9 lebih bagus dibandingkan Poco F2 Pro karena sudah Super AMOLED. Kalau dilihat pada kamera, layar pada Poco F2 Pro ini lebih kontras dibandingkan Mi 9. Tapi ketika gua melihatnya langsung, warna yang dimiliki Mi 9 lebih pop up, lebih akurat, lebih vivid dibandingkan warna pada Poco F2 Pro. And I wonder all day, who are you and you are not the one in your way. And then I think about myself and I state, I'm a pretty boss, look almost your brain waste. I'm a freak in the clothes. I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, give it to you fast. Ya, jadi dari pendengaran gua, Poco F2 Pro ini memiliki treble yang lebih baik, clarity yang lebih baik, kejernihan suara yang lebih baik dibandingkan Mi 9. Tetapi Mi 9 ini memiliki bass yang lebih baik dibandingkan Poco F2 Pro. Tapi secara overall, di telinga gua, Mi 9 lebih baik, lebih balance antara bass dan treble dibandingkan Poco F2 Pro. Kedua HP ini sudah gua update ke MIUI 12.0.1. Tapi anehnya di Mi 9, MIUI 12-nya lebih atraktif dibandingkan dengan MIUI 12 pada Poco F2 Pro ini. Oke, gue kasih lihat lagi sekali lagi. Poco F2 Pro, task manajernya sama kayak MIUI 11. Kalau pada MIUI 12, kita bisa men-swipe down control centernya pada bagian tengah, swipe down ke bawah. Tetapi kalau pada Poco F2 Pro, jika mengambil swipe down di bagian sini, notifikasi yang keluar. Sedangkan pada Mi 9 kalau mau munculin notifikasi, tinggal kiri swipe bawah. Jadi di Poco F2 Pro ini kita agak susah kalau mau nampilin control center, kita mesti dari pojok kanan atas nuruninnya, baru kelihatan. Ini cukup menyulitkan kalau tangan kalian itu kecil. Kita masuk, dia keluarnya pada bagian icon itu lagi. Ya. Sedangkan pada Poco F2 Pro, ketika kita masuk, keluar pada bagian tengah aja gitu. Ya, jadi di sini Xiaomi sangat-sangat memikirkan segmentasi antara produk flagshipnya dengan hampir flagshipnya Xiaomi. Ini sesuatu hal yang pintar dan dipikirkan matang-matang oleh pihak Xiaomi. Dan sekarang kita masuk untuk kelebihan dari Poco F2 Pro ini. Yang pertama adalah datang dari SoC Snapdragon 865 yang nggak usah ditanya lagi kemampuannya. Mampu melibas semua game. Untuk kebutuhan editing foto maupun video ini semua lancar. Suhu yang dihasilkan ketika gue bermain PUBG dengan settingan smooth ekstrim itu didapat 40,6 derajat Celcius.
dengan settingan HD High 40,9 derajat Celcius, dan dengan settingan HDR Extreme gue dapatkan di 41,5 derajat Celcius maksimalnya. Jadi teknologi liquid cooling 2.0 ini bukan kaleng-kaleng. Kemampuan mengecas dari Poco F2 Pro ini juga cepat. Dia bisa mengisi dari 0 sampai 100% dalam waktu 70 menit. Di dalam boxnya sudah dibekali casing yang cukup premium. Ini plastik dan bagian sampingnya karet. Dan memiliki tekstur kulit jeruk. Sayangnya ini gampang lecet. Gue udah pakai ini sekitar 5 hari dan sudah lecet-lecet. Dan kemungkinan besar ini nggak lama lagi akan menguning. Jadi ya ini hanya pemanis untuk sementara sampai kalian menemukan casing yang aftermarket pihak ketiga yang lebih baik. Yang gue rasakan pada HP ini yaitu bobotnya yang berat. Padahal baterainya itu hanya 4700 mAh. Tapi secara gua pegang beratnya ini sama kayak berat Note 9 Pro yang memiliki baterai 5020 mAh. Layar Poco F2 Pro ini juga besar 6,67 inch. Jadi kalau kalian menaruh handphone ini di kantong, kemungkinan besar ini tidak nyaman di kantong kalian. Jadi pastikan kalian memakai celana yang tidak terlalu ketat jika ingin mengantongi handphone ini. Di tangan gua handlingnya oke, jempol gua masih cukup untuk mencapai ujung dari handphone ini. Selanjutnya kelemahannya itu datang dari RAM. Memori RAM yang ditawarkan Poco F2 Pro ini memiliki varian 6GB dan 8GB. Gue ambil yang 6GB dan di sini kelihatan kalau total memorinya 5,6 dan RAM-nya itu tinggal sisa sekitar 1,8 dan 1,9. Jadi ini tidak cocok untuk kalian. Bagi kalian yang banyak menggunakan multitasking, disarankan kalian mengambil dengan varian yang 8GB RAM-nya. Untuk internal storage-nya 128, di sini tinggal 107GB. Poco F2 Pro ini memiliki jaringan hingga kecepatan 5G. Namun di negara kita ini belum kepake karena belum ada jaringan 5G di Indonesia. So, ini untuk investasi ke depannya. Dan untuk slot SIM card-nya hanya memiliki dual SIM, tidak memiliki slot SD card. Jadi pastikan kalian memiliki varian Poco F2 Pro yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Ada yang 128GB dan 256GB. Poco F2 Pro sudah memiliki 4 kamera, 64 megapiksel kamera utama, 13 megapiksel ultrawide, 5 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Direkam dengan kualitas 8K 30 fps. Direkam dengan 4K 30 fps. Direkam dengan 1080p 30 fps. Direkam dengan 4K 30 fps. Direkam dengan 1080p 30 fps. Ya, jadi kita akan masuk pada kesimpulannya. Jadi handphone ini itu untuk siapa sih cocoknya? Jadi handphone ini itu cocok untuk kalian yang suka dari segi performanya aja, seperti bermain game, atau editing foto, atau editing video. Tapi jika kalian ingin merasakan experience yang lebih, experience benar-benar handphone yang flagship, kalian lebih baik pilih kepada saudaranya aja, yaitu Mi 10 Pro
atau kompetitornya X2 Pro yang memiliki Snapdragon 855 Plus, atau yang lebih murah lagi yaitu Mi 9 yang gue pakai ini. Ya, semoga aja video gue kali ini bisa memberikan manfaat dan memberikan keputusan untuk kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video gue selanjutnya. See ya!